Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang listening comprehension seperti yang saya janjikan di video saya sebelumnya, bahwa kita akan membahas bagian-bagian dari TOEFL ITP secara terpisah dan lebih detail. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang listening comprehension, karena ini memang menjadi bagian pertama yang diujikan di dalam TOEFL ITP. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana sih listening comprehension itu. Kemudian kita akan yang kedua membahas tentang strategi-strategi seperti apa yang perlu untuk teman-teman lakukan terkait dengan tentang listening comprehension ini. Dan yang ketiga itu adalah tentang tips and trick dan mungkin juga tentang contoh-contoh soal yang mungkin akan muncul di bagian listening comprehension ini. Tapi ya teman-teman, yang perlu saya tekankan di sini, saya adalah tipikal orang yang tidak percaya dengan yang namanya instan. Walaupun ada strategi-strategi tertentu, bukan menjamin bahwa teman-teman bisa mendapatkan nilai yang tinggi jika seandainya teman-teman tidak rajin untuk belajar. Maksud rajin belajar ini adalah teman-teman sering latihan dengan contoh soal. Karena ini sifatnya ujian ya. Ujian itu dia memiliki formula-formula tertentu. Nah, saya percaya dengan kata-kata bisa karena biasa. Nah, untuk teman-teman bisa mendapatkan skor yang tinggi, berarti teman-teman harus membiasakan untuk latihan soal TOEFL ITP ini. Saya percaya kalau dengan konsistensi teman-teman lakukan, dasar apapun, seburuk apapun menurut teman-teman, kemampuan teman-teman, tapi teman-teman ada kemauan untuk secara konsisten belajar, terus melatih diri, saya percaya lambat laun teman-teman akan jauh lebih tinggi nilainya. Jadi kalau menurut saya tetap ya, apapun yang kita lakukan, yang terpenting itu adalah konsistensi dan keinginan untuk mau terus belajar. Semangatnya jangan pernah kendor. Oke, kita akan masuk ke listening comprehension ini. Apa itu listening comprehension dalam TOEFL ITP? Karena ini adalah melatih tes bahasa Inggris teman-teman. Tentu saja listening itu adalah kita mendengarkan dalam bentuk percakapan ataupun monolog dalam berbahasa Inggris. Seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya, bahwa nanti akan ada sekitar 50 pertanyaan yang akan diujikan di dalam listening comprehension. 50 pertanyaan ini berkisar antara 30 sampai 40 menit dan biasanya itu terdiri dari 3 jenis atau 3 bagian yang akan diujikan. Yang pertama itu adalah percakapan pendek antara 2 orang, biasanya laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian akan ada 1 pertanyaan terkait percakapan pendek tersebut. Dan yang kedua itu adalah percakapan panjang. Maksud percakapan panjang ini adalah enggak yang terlalu panjang banget, tapi percakapan panjang ini terdiri dari lebih dari 2 atau 3 kali pembicara ngomong gitu ya. Dan biasanya soalnya dari percakapan panjang ini ada sekitaran 2 atau 3 pertanyaan, ya di bawah 5 pertanyaan lah. Nah, percakapan itu tidak diulang ya teman-teman, jadi hanya sekali. Terus teman-teman diminta untuk menjawab soalnya. Jadi memang akan sangat diperlukan bagaimana listening comprehension kita, bagaimana kita memahami tentang percakapan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada namanya adalah monograf panjang gitu ya, yang di sini monolog atau dialog panjang. Biasanya itu terkait dengan kehidupan sehari-hari, contohnya saat kita lagi kelas, kemudian profesor menjelaskan sesuatu, atau pembahasan tentang kehidupan sehari-hari. Nah, tapi kebanyakan itu adalah tentang profesor sedang menjelaskan sebuah materi pembelajaran gitu. Nah, nanti dia akan panjang penjelasannya, lalu akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. Nah, itulah bentuk-bentuk dari listening comprehension yang diujikan.
ada yang namanya percakapan pendek itu atau dialog pendek di bagian A, part A, kemudian ada dialog panjang di part B, kemudian ada monolog panjang di part C. Oke, itu adalah struktur dari si TOEFL ITP bagian listening comprehension. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana sih proses gitu untuk ujiannya. Yang perlu teman-teman ingat bahwa dalam TOEFL ITP dia akan berbeda antara soal dengan lembar jawaban. Soal biasanya kayak buku kecil, booklet gitu, kemudian lembar jawaban nanti teman-teman bisa lihat lembar jawabannya seperti apa. Nah, kemudian teman-teman nggak boleh nyoret-nyoret booklet. Jadi teman-teman hanya bisa langsung nyoret lembar jawabannya teman-teman ya. Jadi harap benar-benar diperhatikan bahwa recording itu tidak akan diulang, hanya sekali. Nggak bisa kita minta ulang. Kemudian lembar jawaban dengan soal itu berbeda, nggak langsung. Dan terkait dengan ini nanti saya akan membahas tentang tips dan trik ya, apa yang harus teman-teman lakukan. Oke, kita akan masuk ke tips dan trik tentang bagian listening comprehension ini. Pertama, untuk tips dan trik pertama, teman-teman harus pahami masing-masing bagian ini. Apa perintahnya? Part A, part B, part C. Saya sudah jelaskan di awal tadi ya, part A dia seperti apa, part B dia seperti apa, part C seperti apa. Kenapa instruksi ini penting? Karena nanti si recording itu akan memutar instruksi itu, dan instruksi itu sama di setiap ujian gitu ya. Nah, kita nggak boleh membolak balik soal booklet itu ketika sedang instruksi. Tapi di ujung instruksi itu ada waktu untuk kita cepat membalik bookletnya ke lembar selanjutnya. Itu harus teman-teman benar-benar manfaatkan. Kenapa? Dengan teman-teman membalik ke pertanyaan pertama, karena biasanya dia halaman pertama itu akan berisi tentang instruksi, terus apa yang dilakukan, terus contoh bla 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 bla. Teman-teman balik itu akan ada pertanyaan nomor 1. Teman-teman harus baca pertanyaan tersebut dan jawabannya ABC-nya itu sebelum dialog pertama akan diperdengarkan. Kenapa harus melakukan itu? Karena ketika kita baca soalnya, udah baca pilihannya, ketika kita mendengar dari dialognya, kita langsung tahu, oh ini jawabannya, oh ini jawabannya. Jadi usahakan di saat teman-teman listening comprehension adalah teman-teman sudah baca dulu soalnya sebelum dialog dilakukan. Oke? Nah, itu adalah strategi yang pertama. Kemudian, strategi yang kedua adalah teman-teman sebaiknya fokus pada speaker kedua. Kenapa teman-teman harus fokus pada speaker kedua? Karena biasanya pertanyaannya itu akan terkait dengan apa yang dikatakan oleh speaker kedua. Biasanya si speaker pertama bilang bla 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 bla, kemudian dijawab oleh speaker kedua bla 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 bla. Terus biasanya dia akan bertanya, what does that? Contohnya speaker keduanya mean gitu. What does that mean imply? Itu biasanya pertanyaan yang selalu muncul di TOEFL listening. Jadi dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh speaker kedua. Tapi saya jujur aja ya lebih suka ya baca pertanyaannya, terus dapat gambaran apa yang ditanyakan, saya dengar dua-duanya supaya saya jauh lebih paham gitu ya, dan tahu dan yakin apa jawabannya. Tapi teman-teman bisa gunakan strategi ini, fokus ke speaker kedua. Nah, kedua, teman-teman juga harap perhatikan pilihan jawaban yang berupa sinonim. Kenapa pilihan jawaban yang berupa sinonim itu penting gitu ya? Karena kemungkinan besar jawaban itulah yang merupakan jawaban yang tepat.
Jadi dia berdiskusi tentang sesuatu ya. Did you see the manager about the job in the bookstores? Yes, and I also had to fill out an application, gitu ya. Kan kita tadi udah dibilang ya, biasanya di dalam part A itu dia akan lebih banyak menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh pembicara yang kedua. Jadi teman-teman fokus di pembicara kedua, kemudian coba lihat sinonim dari perkataan pembicara yang kedua. Biasanya seperti itu, dia tidak selalu apa yang dikatakan literally itu yang menjadi pilihan ABCDE-nya. Kadang dia di pilihan ABCDE nggak ada yang dikatakan oleh si pembicara yang kedua, tetapi ABCDE ini yang benarnya itu ada satu yang sinonimnya sama dengan apa yang dikatakan oleh yang kedua. Jadi coba lihat sinonimnya. Kemudian yang ketiga, hindari kata-kata yang terdengar mirip. Kenapa teman-teman harus menghindari kata-kata yang terdengar mirip? Karena kemungkinan besar teman-teman akan melihat itu sebagai sesuatu, oh sepertinya itu benar ya. Padahal itu adalah pertanyaan jebakan yang biasanya terdengar di recording. Jadi kalau seandainya di recordingnya dia bilang sesuatu, terus kita ngelihat pilihan ABCDE-nya ada kata-kata itu gitu ya. Nah, teman-teman jangan langsung percaya bahwa kata-kata itu yang jawabannya. Karena apa? Kadang itu dia menjebak gitu loh. Dia kadang, seperti kan yang di nomor 2, dia lebih sinonim yang lebih banyak muncul di pilihan jawabannya. Kalau seandainya literally sama itu biasanya jarang. Malahan biasanya kalau literally sama yang kata-katanya banyak terdengar, kadang itu adalah pertanyaan jebakan. Nah, kemudian yang keempat, pelajari cara membuat kesimpulan dari konteks. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa walaupun ada saran untuk fokus ke pertanyaan, fokus kepada pernyataan pembicara kedua, kemudian cari sinonimnya, ataupun hati-hati dengan jawaban yang menjebak gitu, karena ada kesamaan pronunciation atau kesamaan kata gitu ya. Tapi kalau menurut saya di poin yang keempat ini adalah hal yang paling memudahkan saya. Apa itu? Adalah saya biasanya memahami konteks dari conversation-nya. Bagaimana saya bisa memahami konteks dari conversation-nya? Itu terkait dengan saran pertama yang saya sarankan tadi kepada teman-teman, bahwa pahami dulu tentang apa sih yang dibicarakan oleh si pembicara ini, baik itu orang pertama maupun orang kedua yang ngomong. Dan biasanya kita mudah dalam memahami itu ketika kita sudah membaca apa pertanyaannya dan apa pilihan jawabannya. Kita bisa membayangkan, oh ini maksudnya. Jadi teman-teman, untuk membaca pertanyaan dan juga pilihan jawaban sebelum dialog itu ada, itu sangat-sangat saya rekomendasikan agar teman-teman bisa menjawab pertanyaan part A dari TOEFL ini dengan tepat. Karena menurut saya, bagian part A ini adalah bagian dimana kita bisa mencuri poin. Karena part A ini adalah bagian paling mudah dalam TOEFL. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan itu dengan baik. Oke? Kemudian, yang kelima, teman-teman harus memfamiliarkan dengan kalimat yang memiliki lebih dari satu nomina. Nah, apa maksudnya adalah teman-teman dia memiliki beberapa kata benda gitu. Contohnya di sini ya. Do you know who is the band now? I heard that Dila replaced Rinda as the vocalist. Nah, jadi hati-hati dengan ini karena teman-teman dengar ya ada Dila dan Rinda. Tetapi apakah pertanyaannya adalah bahwa mereka berada di dalam
band yang sama atau enggak? Kalau seandainya teman-teman luput dalam memahami konteksnya, bisa aja teman-teman beranggapan bahwa oh si Dila dan si Rinda berada dalam satu band yang sama. Padahal dikatakan di sini bahwa Dila menggantikan Rinda. Nah, jadi sangat hati-hati dengan kalimat yang memiliki lebih dari satu nomina. Kemudian juga ini perlu untuk teman-teman lakukan supaya listeningnya teman-teman itu bisa dengan baik. Pelajari expression of agreement. Kenapa kita perlu mempelajari expression of agreement? Karena kadang-kadang sesuatu yang kita kira itu bermakna negatif ternyata di dalam bahasa Inggris itu maknanya positif gitu. Ini contohnya. These paintings are really fascinating, aren't they? Nah, jadi kan aren't they gitu kan? Ibaratnya itu kan negatif ya. Padahal sebenarnya itu adalah positif karena this painting are really fascinating, bahwa dia memuji lukisan tersebut gitu. Nah, yang si pembicara kedua bilang aren't they? Nah, mungkin kalau teman-teman nggak familiar dengan expression of agreement, teman-teman beranggapan, oh dia nggak setuju. Padahal di sini dia merupakan ekspresi persetujuan. Jadi, teman-teman tolong pelajari expression of agreement ini agar bisa jadi, karena salah satu dari soal di part A ini akan berkaitan dengan expression of agreement. Expression of agreement ini banyak ya. That's for sure. Atau aren't they? I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. Nah, kalau kita lihat itu kan negatif ya. I couldn't agree with you more. Tapi sebenarnya ketika kita mendengar I couldn't agree with you more, itu intinya adalah gue setuju banget loh dengan lu gitu. Nah, jadi tolong untuk dipahami tentang expression of agreement ini. Dan yang ketujuh, teman-teman juga sebaiknya ya pelajari tentang peribahasa dalam bahasa Inggris. Karena kadang-kadang idiom itu digunakan di dalam part A ini gitu. Dan idiom itu yang ditanyakan di dalam TOEFL. Apa maksud dari idiom ini? Jadi kalau seandainya kita tahu tentang idiom itu akan jauh lebih baik. Apakah kita harus menghafalkan idiom? Enggak juga, tapi tahu gitu. Oh, maksud idiom ini begini. Oh, maksud idiom ini begitu. Ketika dia muncul, kita tahu. Walaupun kita nggak hafal idiomnya. Jadi, itu adalah saran-saran untuk teman-teman di bagian part A. Part A itu adalah, kita ulang lagi, part A itu adalah dialog pendek. Jadi apa saja tadi? Yang pertama, teman-teman usahakan untuk membaca soal dan pilihan jawabannya sebelum dialog itu dilakukan, supaya teman-teman mengerti konteks. Yang kedua, fokus pada speaker kedua. Kemudian perhatikan pilihan jawaban yang berupa sinonim. Karena kadang dia memang nggak ada sesuai dengan yang dikatakan speaker kedua, tetapi dia merupakan sinonim dari perkataan speaker kedua. Dan yang ketiga, hindari kata-kata yang terdengar mirip. Kadang karena itu adalah pertanyaan jebakan. Kemudian, ya tadi yang saya katakan, pelajari cara membuat kesimpulan dari konteks. Jadi memang ini listening comprehension banget, bagaimana kita paham gitu ya. Kemudian familiarkan diri teman-teman dengan kalimat yang memiliki lebih dari satu nomina, karena bisa jadi itu adalah sebuah jebakan kalau seandainya kita nggak benar-benar dengarkan dan nggak benar-benar pahami konteks dari percakapan itu, nanti bisa saja menjebak. Belajar tentang expression of agreement, nanti kita kalau saya sempat saya akan bikin video tentang expression of agreement ini. Kemudian pelajari peribahasa dalam bahasa Inggris ataupun idiom. Jadi itu adalah 8 strategi yang perlu teman-teman pahami dan praktekkan di dalam menyelesaikan soal di part A. Oke, kemudian kita akan masuk ke soal di bagian part B. Part B ini seperti yang sudah saya jelaskan, itu adalah dialog yang lebih panjang daripada bagian
part A. Part A itu ya satu kalimat udah selesai. Kalau part B dia bisa saja 3 kalimat masing-masingnya orang. Nah, kalau kita bicara tentang part B, sama dengan part A, saya juga menyarankan bahwa teman-teman baca dulu soal dan juga pilihan jawabannya di saat sebelum diperdengarkan recordingnya. Supaya apa? Teman-teman bisa memprediksi apa sih yang akan dibicarakan oleh si speaker gitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, ya kadang-kadang karena dialognya agak sedikit panjang, tolong benar-benar fokus di bagian pertama, recording, percakapan pertama. Karena biasanya topik tentang apa yang dibicarakan di dalam dialog yang cukup panjang di part B ini adanya adalah di percakapan pertama. Jadi, teman-teman dengarkan percakapan pertama itu dengan seksama gitu, dan langsung prediksi, oh mereka akan membahas ini, dan sudah kebayang gitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita baca sebelum kita mendengar percakapan di part B ini. Kemudian yang kedua adalah biasanya pertanyaan di part B ini akan berkaitan dengan who, what, where. Siapa, apa, dan di mana. Nah, kalau seandainya teman-teman bisa cepat ingat tentang who, what, where ini, karena bisa jadi pertanyaannya akan terkait dengan itu. Nah, yang ini juga perlu untuk dicatat ya teman-teman. Ketika teman-teman mendengarkan, langsung pilih jawabannya. Jangan tunggu dulu selesai semua pembicaraan, terus baru teman-teman isi jawaban. Karena itu bisa aja teman-teman kelupaan. Jadi, sistemnya begini. Part B dari TOEFL Listening Comprehension. Akan ada pembicaraan untuk di dalam sebuah dialog yang panjang. Teman-teman sebelum diperdengarkan recording itu, baca dulu soalnya, contohnya nomor 21, 22, 23 gitu ya. Nah, teman-teman harus untuk baca itu terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman mulai kan ada pemikiran apa yang akan ditanyakan, informasi apa yang akan ditanyakan. Nah, ketika teman-teman mendengarkan recording, langsung deh, oh ini jawabannya, oh ini jawabannya, oh ini jawabannya. Jangan ditunggu sampai akhir baru setelah itu ngisi jawaban, karena bisa jadi itu lupa. Jadi jawab ya, karena kita nggak bisa nyatat gitu loh. Kita nggak bisa nulis catatan di lembar soal apapun lembar jawaban. Jadi langsung aja tandain dulu, mungkin dengan betul gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke part C. Part C ini adalah bagian dari monolog panjang. Dia bisa ceramah dosen gitu ya tadi, ataupun tentang kehidupan sehari-hari, tentang sekolah, atau tentang berita-berita tertentu dalam bahasa Inggris. Ya, karena monolog panjang, dia hanya satu orang yang ngomong, tapi lama gitu ya. Jadi teman-teman harus fokus, dan biasanya saya di sini banyak salahnya. Karena kita tidak diperkenankan untuk mencatat, maka teman-teman harap untuk ya, yang tadi lagi, sebelum diperdengarkan, maka baca dulu soal-soalnya. Selagi ada waktu, cepat baca soal-soalnya, teman-teman. Pilih jawaban, baca pilihan jawabannya. Nah, kemudian saat recordingnya didengarkan, teman-teman fokus, terutama di awal-awal. Fokus, terus dengarkan, terus langsung prediksi kira-kira ini akan tentang apa. Nah, setelah itu, coba prediksi jawabannya. Oke, prediksi jawabannya. Oh, ini. Dan kerjakan itu ketika sedang mendengarkan passage tersebut. Ya, itu penting ya. Jangan ditunggu dulu setelah passage-nya selesai, recording-nya selesai, baru teman-teman menulis jawabannya. Saat mendengarkan langsung tandain. Oh, ini kayaknya nih. Oh, ini kayaknya nih. Oh, ini kayaknya nih. Oke? Nah, biasanya pada
saat di parsi ini kadang kita ketinggalan gitu. Kalau seandainya ketinggalan, teman-teman bisa saja nebak aja jawabannya. Kenapa? Karena di dalam TOEFL ITP itu tidak ada yang sistemnya minus. Mau teman-teman benar atau salah, kalau benar berarti poinnya tinggi, kalau salah ya nggak apa gitu. Nah, jadi jangan pernah tidak mengisi jawaban, apalagi di bagian parsi ini. Dan biasanya di bagian parsi ini, salah satunya itu juga kita kadang kurang konsentrasi. Karena apa? Karena keingat part 1 sama part 2, part A sama part B-nya. Seharusnya part A ini kayak gini, seharusnya part B ini kayak gini. Atau kadang kita karena passage atau recordingnya panjang ya, kita ke-distract gitu. Kita kadang kebayang apa-apa. Saya sering kayak gitu. Kita malah membayangkan yang lain, jadi nggak fokus dan akhirnya kita kelewat. Dan biasanya secara psikologis ketika kita kelewat 1 atau 2 soal, kita jadi yang, aduh, gimana ini? Nah, kita mulai panik. Nah, saran saya kepada teman-teman, walaupun di atas-atasnya ada kesalahan, tetap tenang, jangan panik, fokuslah terhadap apa yang sedang dikerjakan saat sekarang ini. Oke? Nah, itu untuk strategi-strategi belajar listening, teman-teman. Ingat, dia partnya ada 3, itu biasanya selalu terjadi di TOEFL ITP, ada dialog pendek, kemudian dialog panjang, kemudian nanti ada monolog panjang. Nah, teman-teman harap untuk diperhatikan strategi-strategi saya tadi. Yang paling penting itu adalah tenang, kemudian yang kedua itu adalah teman-teman baca dulu soalnya dan pilihan jawabannya sebelum recording didengarkan. Dan yang ketiga itu adalah jangan panik. Oke? Dan seperti biasa, yang selalu saya katakan, libatkan Allah dalam segala upaya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk berdoa sebelum kita belajar dan juga saat kita akan mengikuti ujian. Dan satu lagi, bisa karena terbiasa. Jadi banyak-banyak lakukan latihan soal, insya Allah nanti teman-teman akan terbiasa dan skornya akan jauh lebih tinggi. Demikian untuk yang listening comprehension ini, nanti kita akan juga bahas di video-video berikutnya tentang structure and written expression dan juga tentang reading comprehension. Jadi silahkan check out nanti di video-video berikutnya dan juga check out video-video sebelumnya. Bye-bye semuanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar TOEFL ITP. Bye-bye.